karena tidak nurut dan ngawaro sama ibunya, wanita ini kemudian diculik oleh seorang pria saat dia lagi ngopi dan ngerasa kalau si lelaki sudah jatuh cinta gitu guys sama dirinya. Beneran seru banget dan banyak cewek-cewek seksi guys dalamnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Nah, di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Eden yang lagi ngebantuin ibunya jualan di toko guys supaya laku. Dan saat dia lagi udud berdua bersama dengan temannya, tiba-tiba bapaknya datang lalu minta jatah udud sambil memberi cincin sebagai kado di hari ulang tahunnya. Nah, setelah itu, ibunya kemudian nyuruh sama si Eden buat ngerjain tugas pembukuan bulanan di toko guys. Dan si Eden ngomong kalau dia akan ngerjain tugasnya di toko sambil lembur malam ini. Yang awalnya si ibu tidak mengizinkan tuh si Eden buat lembur. Tapi pas dia dikasih izin sama si ibu, si Eden malah ngopi dan pergi ke bar dengan temannya bernama Abby. Nah, saat di dalam bar, terlihat seorang cowok yang bayarin minuman punya si Eden. Dan si Eden ngerasa kalau cowok tersebut itu naksir alias jatuh cinta guys pada pandangan pertama gitu sama dia. Hey, I'm Abby, this is Jay. I just came from a funeral service. Dan dia pun terlihat nganterin si Eden pulang ke rumahnya. Dan saat mereka mampir ke sebuah pom bensin dan sesuatu yang buruk terjadi pada si Eden. Cover your face, it's too pretty. I'll be right back. Nah, di esok paginya, terlihat seorang bapak-bapak yang berpakaian dengan setelan koboynya, lalu mendatangi sebuah tempat yang dikabarkan ada sosok mayat dari seorang wanita guys, dan kebetulan seorang sheriff juga pemilik lahan sudah ada di sana. Saw your cruiser. Thought I'd see if I could lend a hand. Seen this besides you, Mr. Lawway? Dan saat dia berpura-pura untuk kembali ke mobilnya, dengan tiis babatok, si bapak-bapak tersebut menebak si sheriff dan juga si pemilik lahan. Ada apakah ini? Nah, sementara itu, si Eden yang mulai sadar dan dibawa oleh sebuah truk, kemudian menyadari kalau bukan hanya dia seorang diri guys yang dibawa oleh truk tersebut. Dan saat muncul seorang bapak-bapak membuka pintu truk tersebut, si Eden pun berteriak. Dan saat dia bangun, dia sudah babak belur dan diborgol di sebuah kasur. Nah, baru aja si Eden terlihat sadar dari pingsannya, kemudian muncul seorang dokter yang langsung menyuntiknya, bahkan melepaskan behel sekaligus memandikan seluruh badan si Eden guys yang sedang terlihat tidak sadar karena disuntik oleh ibu dokter barusan. Dan kemudian dia diikatkan sesuatu gitu guys di kakinya. Dan saat dia nampak bangun dari pingsannya, terlihat wanita yang lainnya yang sedang disuruh kumpul, yang mana baju mereka semua sama persis dengan baju dari jasad wanita yang dibuang di tanah milik si Pulan. Nah, bapak-bapak bernama Bob yang dulu nembak si sheriff juga terlihat ada di sana dan memberi mereka hadiah berupa seekor anak kucing gitu guys, mungkin untuk sekadar jadi peliharaan buat mereka. Dan si Bob yang berkata kepada si Eden kalau dia harus mulai terbiasa dengan situasi di sana dan dia akan memberikan waktu selama 2 hari agar si Eden bisa menyesuaikan diri. To your family if you cause trouble for me. Think it fits? Nah, di hari berikutnya, si Eden yang diberi tes pack untuk mengecek hamil apa enggak, lalu mereka bersantai dan makan seperti jadwal yang sudah diberikan sama mereka guys, yakni jadwal rutin keseharian mereka selama ada di sana. Dan tibalah hari pertama dia jadi seorang lonte guys. Lalu dia pun dibawa dengan menggunakan mobil butut dan sampai di suatu tempat, yang mana tempat tersebut adalah tempat untuk pemotretan para wanita. Nah, saat si Eden kembali lagi ke tempat penampungan, dia hanya bisa menangis sambil meratapi nasib buruknya dan nampak ditenangkan oleh si Cila yang merupakan teman sekamarnya gitu guys, yang bahkan umurnya itu lebih muda dari si Eden. Dan saat hari berikutnya, di mana dia kembali dikirim untuk memuaskan seseorang. Dan apa yang terjadi? Si Eden melakukan sesuatu yang sangat mantap pada pelanggan pertamanya. Oh my god. Holy fuck.
Doesn't matter if you scream. Nah, karena perilakunya barusan, si Eden kemudian dihukum dengan cara estetik dan si Paugen dimarahi oleh si Bob yang ternyata merupakan bapak Terenya sendiri guys, alias bisnis perkijingan ini adalah bisnis yang dikelola oleh satu keluarga. Dan tak terasa sudah 1 tahun lamanya si Eden berada di sana, yang mana dia sudah terlihat mulai terbiasa dengan situasi dirinya saat ini. Nah, karena di tempat tersebut juga ternyata ada orang yang dispesialkan, begitu juga dengan sistem yang sangat kejam, yang mana para wanita akan dibunuh kalau mereka sudah menginjak usia 20 tahun guys, karena orang-orang tersebut hanya menjual daun muda kepada para laki-laki hidung belang. Shit. Do they know you're that old? Dan ada seorang wanita, yaitu bernama Lana, yang mendapatkan cincin milik si Eden karena diberi oleh si Paugen. Come with me. No! Nah, di hari berikutnya, si Eden dan teman-temannya kemudian kembali dikirim ke sebuah bar untuk memuaskan para aki-aki yang lagi butuh sama kijing layu mereka guys, walaupun saya yakin tihang bola bulunya itu sudah tidak pada hudang semua. Dan saat si Eden sedang terlihat melayani seorang aki-aki, lalu dia pun memberi si aki sebuah sedotan yang sangat super pada aki-aki tersebut. Dan saat si Eden pulang, dia pun terlihat mematahkan salah satu hak dari sepatunya dan dia sembunyikan di dalam celana jeronya gitu guys. Entah hak tersebut mau dia pakai buat apa. Dan saat dia sampai di base camp, sementara si Cila sudah tidak ada di sana. Where's your little friend? Dan saat malam harinya, dia menyerang si Lana dengan menggunakan hak tadi untuk mengambil cincin miliknya. Eat it. Swallow it. Nah, setelah kejadian tersebut, si Eden kemudian terdengar menawarkan dirinya pada si Paugen untuk membantunya dalam mengawasi para pekerja yang ada di sana gitu guys, karena si Eden bilang kalau cewek-cewek yang ada di sana itu suka ngomongin si Paugen dari belakang. Nah, si Paugen tentu saja tidak mau guys karena dia itu kerja sendiri. Dan saat si Eden kembali dikirim ke sebuah tempat, satu kejadian pun terjadi yang mana penyewa mereka membayar kurang dan membuat si Paugen sangat marah. You Josh? No, he's not here yet. Yeah. Where the fuck is my money? That's what we put together. Fuck you! How much does he owe me? 300. Nah, saat si Paugen nagih uang sama orang-orang tersebut, tiba-tiba pekerjanya kabur dan membuat si Paugen sangat pusing. Tapi untungnya kedua wanita tersebut terlihat nongkrong di mini market gitu guys, dan si Eden kebetulan melihat dua wanita tersebut. Dan si Eden yang memberitahu si Paugen lokasi dari mereka. Dan keduanya dibawa kembali ke base camp dan si Paugen terhindar dari masalah. You should take it. Nah, saat malam harinya, si Eden yang kemudian modal dan mengeluarkan cincin yang dia telan dan memakainya kembali karena cincin tersebut adalah kado pemberian dari ayahnya gitu guys, yang dia dapat sebelum dia diculik ke sana. Dan si Eden yang sepertinya sudah mendapat kepercayaan dari si Paugen dan si Lana yang resmi diganti sama si Eden sebagai penerima tamu. We're gonna clean this entire place. Don't replace me. I never said anything about replacing you. I said she's gonna... Nah, si Paugen kemudian memberitahu beberapa SOP kerjaan dari si Eden, termasuk tidak boleh membahas harga karena pasti itu adalah orang dari FBI guys, atau mata-mata yang ingin tahu lokasi dan sedang melacak mereka. You got that? Lalu mereka berdua pun terlihat kembali OTW guys dan sampai ke sebuah rumah. Yang mana rumah tersebut adalah sebuah tempat yang sangat mencurigakan karena penghuni rumah tersebut itu adalah orang yang di-DO dari kampus kedokteran. Oh yeah, give me your... Take out your arm. Shit. Alright, how long till she comes down? Nah, saat si Paugen mengajari si Eden cara menyetir mobil, dia sedikit bercerita tentang background cewek-cewek di sana, yang mana ternyata kebanyakan dari mereka adalah orang yang sudah dijual oleh orang tuanya guys ya, walaupun ada juga beberapa orang yang diculik kayak si Eden lalu dibawa ke sana. Nah, lalu si Eden yang sedang sakau kemudian ngerayu si Paugen guys. Tapi si Paugen tentu saja tidak mau, buat ajul gedang dan menyuruh si Eden untuk menyetir mobil daripada ngolomoh bonteng coklatnya.
Nah, di hari berikutnya, kita diperlihatkan si Bob yang ternyata merupakan orang dari pemerintahan yang didatangi oleh seorang inspektur dari kepolisian gitu guys, yang menanyakan tentang kejadian pembunuhan 2 orang laki-laki yang dulu ditembak sama si Bob. Dan tentunya si Bob itu ngomong kalau dia tidak tahu guys kasus tersebut. Dan dia pun terlihat pergi dari sana dengan muka pika sebelen karena takut kalau kejahatannya itu ketahuan. Nah, saat si Eden bertugas menerima telepon seperti biasa, si pelanggan yang bertanya tentang harga sewa para cewek di sana, dan pertanyaan tersebut membuat si Eden jadi menyadari gitu guys kalau itu adalah seorang FBI, dan itu juga kesempatan si Eden buat memberitahu lokasi mereka. Nah, si Eden kemudian memanfaatkan momen tersebut guys dengan ngasih tahu harganya. Sorry, it's 600. We've got one for tonight. Dan kita diperlihatkan si Bob yang sedang main golf di pinggir danau. Dan si Pogan yang datang dengan membawa beberapa jasad yang mana si Lana juga dikabarkan menjadi salah satunya. Nah, saat mereka bertiga terlihat berada di tengah-tengah danau, si Bob yang membicarakan tentang kisah masa lalu dari si Pogan membuat si Pogan sangat marah dan langsung saja menghabisi si Bob guys dengan menggunakan sebuah kayu yang sedang dia pegang. Dan ternyata si Bob bukanlah bos yang sebenarnya. Dan si Pogan melakukan hal tersebut karena dia itu disuruh oleh bos yang sebenarnya. Nah, saat si Eden diajak OTW oleh si Pogan ke sebuah tempat, si Eden kembali bertemu dengan si Cilla di tempat tersebut, yang ternyata tempat tersebut adalah tempat bagi para cewek-cewek hamil gitu guys, dan katanya mereka disuruh untuk melahirkan lalu mengurus anaknya di sana. Tapi si Eden tahu kalau itu adalah kebohongan besar guys dari mereka, dan dia pun berkata kepada si Cilla kalau dia akan menyelamatkannya. Tapi si Eden belum tahu bagaimana cara dia bisa menyelamatkan si Cilla dari sana. Nah, saat si Eden sedang menyetir dan si Pogan merasa aneh pada si Eden, si Pogan kemudian nyuruh si Eden buat sekedar menepi dulu, dan dia pun bertanya tentang apa yang dilihat sama si Eden gitu guys di dalam rumah yang barusan mereka kunjungi. Tell me what you saw in the house. Selling babies. Lalu untuk menguji tentang seberapa besar si Eden setia kepadanya, si Pogan menyuruhnya untuk menembak salah satu cewek yang sedang mereka bawa di dalam mobil tersebut. You are. Take it. No. Shoot her. Ah, crazy girl. Nah, saat malam sudah mulai poek, si Pogan mendapat kabar kalau markas sudah ditemukan sama para polisi, dan katanya si Ipan sudah berkhianat pada mereka guys, padahal itu adalah ulah si Eden yang menjawab seorang pelanggan perihal harga cewek yang ada di sana. Dan si Ipan mendapat hukuman gitu guys sama kayak si Eden. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk pindah dari sana dan membakar semua berkas yang bisa jadi barang bukti kalau para ladusing menggerebek tempat mereka. Nah, saat si Pogan berencana untuk pergi ke Dubai dengan si Eden menggunakan momen tersebut untuk mengsabotase alat maboknya dan membuat si Pogan terlihat sakau sampai tidur di atas kursinya guys, karena yang dicampur sama si Eden ke dalam alat maboknya itu adalah sebuah obat bius. Dan si Eden terlihat bersiap-siap guys untuk pergi dari sana. Dan dia juga menggunting alat GPS yang ada di kakinya. Lalu mendatangi si Amang untuk membawa si Cilla, teman satu-satunya yang ingin dia selamatkan. That's not enough. Nah, saat si Eden berhasil menjuntikkan obat bius pada si Amang, si Eden akhirnya berhasil menyelamatkan si Cilla dari sana dan membawanya dengan menggunakan mobil milik si Pogan gitu guys, dan sampai di sebuah telepon umum di antah berantah. Dan ternyata si Eden pergi ke sana untuk menelpon ibunya guys. Dan film pun berakhir di sini dengan sebuah akhir yang cukup memuaskan karena si Eden bisa selamat dari sana. Oke lah guys, dan karena filmnya udah beres, sampai ketemu di review film berikutnya.